Auto juara, inilah 26 pemain pilihan John Hartman untuk Piala AFF 2026. Akhirnya, momen yang paling ditunggu oleh seluruh pecinta timnas Indonesia resmi tiba. Setelah melewati proses seleksi yang ketat selama pemusatan latihan, John Hartman akhirnya mengumumkan 26 pemain yang akan menjadi skuad final timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2026. Dan yang membuat daftar kali ini begitu spesial. Skuad ini bukan sekadar berisi pemain terbaik, tetapi juga dipenuhi nama-nama yang sudah terbukti mampu bersaing di level internasional. Berbeda dengan beberapa edisi sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan skuad pelapis karena fokus di kualifikasi Piala Dunia, kali ini Indonesia benar-benar datang dengan kekuatan penuh. Targetnya hanya satu, mengangkat trofi juara Piala AFF untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kalau melihat komposisi pemain yang dipanggil, rasanya target itu bukan lagi sekadar mimpi. Perpaduan pemain senior, bintang diaspora, dan talenta muda membuat banyak pengamat menyebut ini sebagai salah satu skuad timnas Indonesia paling kuat sepanjang sejarah. Apakah skuad ini benar-benar cukup untuk membawa Garuda menjadi juara? Atau justru masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan John Hartman? Sebelum kita membahas semuanya, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, kita juga akan membahas prediksi starting 11 paling kuat yang bisa diturunkan timnas Indonesia. Sekarang kita mulai dari posisi yang paling menentukan. Penjaga gawang. John Hartman masih mempercayakan posisi utama kepada Nadeo Argawinata. Pilihan yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pengalaman Nadeo sudah teruji. Ia pernah merasakan atmosfer Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Asia. Dalam pertandingan besar, pengalaman seringkali menjadi pembeda. Itulah mengapa Nadeo masih menjadi kandidat terkuat untuk menjaga gawang Garuda. Namun, posisinya tidak benar-benar aman. Di belakangnya sudah menunggu Cahya Supriyadi, kiper muda yang terus berkembang dari musim ke musim. Refleksnya cepat, mentalnya juga semakin matang. Kalau terus menunjukkan performa terbaik, bukan tidak mungkin Cahya akan menjadi kejutan besar di turnamen nanti. Satu nama lainnya adalah Muhammad Riyandi, kiper modern yang terkenal berani keluar dari kotak penalti dan sangat nyaman memainkan bola dengan kaki. Karakter seperti ini sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Artinya, persaingan di bawah Mistar benar-benar hidup. Lanjut ke sektor pertahanan. Kalau ada satu lini yang paling membuat lawan harus waspada, mungkin jawabannya adalah lini belakang Indonesia. Di sana ada Brian Fatari, bek serba bisa yang mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Kemudian ada Wahyu Prasetyo yang dijuluki Hulk Indonesia. Tubuh kuat, berani duel, dan tidak pernah takut menghadapi siapapun. Lalu hadir Jordi Amat, bek senior dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Keberadaannya bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menjadi pemimpin bagi pemain-pemain muda. Di sampingnya ada Rizky Ridho, bek lokal yang terus berkembang dan kini menjadi salah satu andalan timnas Indonesia. Tenang saat menguasai bola, pintar membaca permainan, dan memiliki umpan panjang yang sangat akurat. Di sisi kanan ada Sandy Walsh, pemain yang memiliki pengalaman internasional dan mampu membantu serangan maupun bertahan dengan sama baiknya. Sementara di sisi kiri, persaingan berlangsung sangat menarik. Shane Patinama hadir membawa pengalaman. Sedangkan Doni Tri Pamungkas datang sebagai wonderkid yang sedang naik daun. Belum lagi ada Justin Hubner, bek diaspora yang selalu bermain penuh semangat setiap kali mengenakan jersey merah putih. Dan jangan lupakan Tim Gepens, pemain muda yang mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Dengan kedalaman skuad seperti ini, John Hartman memiliki banyak pilihan untuk meracik pertahanan terbaik. Sekarang kita bergeser ke lini tengah. Disinilah kekuatan terbesar timnas Indonesia berada. Nama pertama tentu saja Marcelino Ferdinand, wonderkid yang selalu menjadi sorotan setiap kali bermain. Satu dribble, satu umpan, atau satu tendangan dari luar kotak penalti, semuanya bisa mengubah jalannya pertandingan. Lalu ada Kadek Agung, pemain pekerja keras yang siap menjaga keseimbangan permainan. Kemudian Beckham Putra,
Penampilannya bersama klub membuat banyak orang yakin ia layak mendapatkan kesempatan lebih besar bersama timnas. Eliano Reijers juga menjadi senjata rahasia. Kemampuannya bermain di banyak posisi membuatnya sangat berharga bagi tim. Di lini tengah juga ada Ivar Jenner, gelandang bertahan modern yang dikenal tenang saat menguasai bola dan sangat kuat dalam duel. Sementara Tom Haye diprediksi akan menjadi otak permainan Garuda. Visinya luar biasa, empeño mematikan, dan kemampuannya mengatur tempo membuat permainan Indonesia jauh lebih rapi. Tidak berhenti sampai di situ. Masih ada Raihan Hanan yang mulai mencuri perhatian, serta Mark Klok yang membawa pengalaman dan jiwa kepemimpinan. Dengan kualitas seperti ini, lini tengah Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kini kita masuk ke lini depan, bagian yang paling ditunggu. Karena disinilah para pencetak gol Garuda berkumpul. Nama pertama tentu saja Egy Maulana Fikri, pemain yang memiliki kecepatan, kreativitas, dan kemampuan melewati lawan dengan sangat baik. Lalu hadir Mitchell Bakker, striker muda yang mulai mencuri perhatian sejak mengikuti pemusatan latihan. Meski usianya baru 19 tahun, potensinya disebut sangat besar. Kemudian Ragnar Oratmangun, pemain diaspora yang sudah membuktikan kualitasnya bersama timnas Indonesia. Kecepatannya dan penyelesaian akhirnya membuat Ragnar menjadi salah satu senjata utama Garuda. Masih ada Sadil Ramdhani, winger eksplosif yang mampu membongkar pertahanan lawan lewat akselerasinya. Rizky Eka Pratama juga siap memberikan kejutan. Pergerakannya tanpa bola seringkali membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dan yang terakhir, Jens Roven, nama yang mulai disebut-sebut sebagai calon striker masa depan Indonesia. Posturnya ideal, naluri golnya sangat tajam, dan kemampuan duel udaranya membuat banyak orang yakin Jens bisa menjadi mesin gol baru Garuda. Melihat seluruh komposisi pemain ini, satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini benar-benar skuad terbaik yang pernah dimiliki Indonesia di ajang Piala AFF? Kalau melihat kualitas pemain di setiap lini, rasanya optimisme itu memang cukup beralasan. Tetapi sepak bola tidak pernah bisa ditebak. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Semuanya tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang wajib menjadi starter? Apakah Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, atau justru Jens Raven yang akan menjadi bintang baru timnas Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau video ini tembus ribuan komentar, kita akan lanjut membahas prediksi lawan Indonesia, strategi John Hertman, hingga peluang Garuda menjadi juara Piala AFF 2026. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung Garuda dimanapun mereka bertanding. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kalau melihat kualitas pemain yang dipanggil John Hertman, kira-kira seperti apa susunan 11 pemain terbaik yang akan diturunkan sejak menit pertama? Inilah prediksi yang mulai ramai dibicarakan para pecinta sepak bola Indonesia. Di posisi penjaga gawang, nama Nadeo Argawinata masih menjadi pilihan paling realistis. Pengalamannya di laga-laga besar membuat peluangnya tampil sebagai starter masih sangat terbuka. Namun John Hertman tentu tidak akan segan melakukan rotasi apabila Cahya Supriyadi atau Muhammad Riyandi mampu menunjukkan performa yang lebih baik selama persiapan. Masuk ke lini belakang. Jika menggunakan skema 3 back, kombinasi yang paling ideal kemungkinan akan dihuni oleh Justin Hubner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. 3 pemain ini memiliki karakter yang saling melengkapi. Justin dikenal agresif dan berani melakukan duel. Jordi memiliki pengalaman luar biasa serta kemampuan mengatur garis pertahanan. Sedangkan Rizky Ridho dikenal tenang saat menguasai bola dan sangat pintar membaca arah serangan lawan. Di belakang mereka berdiri seorang kiper berpengalaman. Sementara di depan mereka sudah menunggu lini tengah yang sangat kreatif. Inilah alasan mengapa banyak pengamat menilai pertahanan Indonesia kali ini jauh lebih solid dibanding beberapa tahun lalu. Di sektor kanan, Sandy Walsh hampir dipastikan menjadi pilihan utama. Kemampuannya membantu serangan sekaligus bertahan membuat posisinya sangat sulit digantikan. Sedangkan di sisi kiri akan terjadi persaingan sengit antara Shane Patinama dan Doni Tri Pamungkas. Shane menawarkan pengalaman bermain di level tinggi,
Sementara Doni datang dengan semangat muda dan performa yang sedang menanjak. Persaingan ini justru menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Karena siapapun yang dimainkan, kualitasnya tetap berada di level yang sangat baik. Lalu bagaimana dengan lini tengah? Inilah sektor yang mungkin paling membuat lawan merasa khawatir. Bayangkan saja, Indonesia memiliki Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Mark Klok, Beckham Putra, Iliano Reinders, hingga Raihan Hanan. Semuanya memiliki karakter yang berbeda. Kalau John Hertman ingin menguasai pertandingan, duet Tom Haye dan Ivar Jenner bisa menjadi pilihan utama. Tom bertugas mengatur tempo permainan. Sedangkan Ivar akan menjadi penyaring pertama setiap serangan lawan. Di depan mereka, Marcelino Ferdinand kemungkinan besar mendapat kebebasan untuk bergerak mencari ruang. Peran seperti inilah yang membuat Marcelino sering menjadi pemain paling berbahaya. Karena ia bisa muncul dari mana saja. Melepaskan umpan matang, menyusuk pertahanan, atau bahkan mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Namun jangan lupakan Beckham Putra. Kalau Marcelino mengalami penurunan performa, Beckham bisa saja mencuri tempat di tim utama. Persaingan sehat seperti ini akan membuat kualitas permainan timnas semakin meningkat. Sekarang kita bergeser ke lini depan. Siapa yang paling pantas menjadi ujung tombak? Banyak pendukung memilih Ragnar Oratmangun. Tetapi tidak sedikit pula yang ingin melihat Jens Raven mendapatkan kesempatan sejak menit pertama. Ragnar menawarkan pengalaman. Sedangkan Jens membawa rasa lapar untuk membuktikan diri. Kalau Jens mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, bukan tidak mungkin ia akan menjadi penemuan terbesar timnas Indonesia tahun ini. Di sisi sayap, Egy Maulana Fikri masih menjadi nama yang sulit digeser. Kesempatannya, kelengkahannya, dan kreativitasnya sering membuat pertahanan lawan kewalahan. Di sisi lain, Sadil Ramdhani juga memiliki kemampuan yang hampir serupa. Bayangkan jika kedua pemain ini tampil dalam performa terbaik secara bersamaan. Pertahanan lawan akan dipaksa bekerja sepanjang pertandingan. Namun satu hal yang membuat skuad Indonesia kali ini terasa berbeda adalah kedalaman pemain. Kalau satu pemain mengalami cedera atau penurunan performa, masih ada pemain lain dengan kualitas yang hampir setara. Inilah yang selama bertahun-tahun menjadi kekurangan timnas Indonesia. Dan kini, masalah itu perlahan mulai teratasi. Tetapi tetap ada satu pertanyaan besar. Apakah skuad hebat ini mampu menjawab ekspektasi jutaan pendukung Garuda? Karena sejarah mencatat, Indonesia sudah berkali-kali nyaris menjadi juara Piala AFF. Namun pada akhirnya selalu gagal di saat-saat yang paling menentukan. Apakah kutukan itu akhirnya akan berakhir? Ataukah Indonesia kembali harus menunggu lebih lama? Jawabannya akan segera kita saksikan di lapangan. Yang pasti, turnamen kali ini menjadi salah satu kesempatan terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dan seluruh pecinta sepak bola tanah air tentu berharap sejarah baru benar-benar tercipta. Kalau menurut kalian, berapa skor yang akan diraih Indonesia di pertandingan pertama nanti? Dan siapa pemain yang menurut kalian bakal menjadi top skor timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau prediksi kalian benar, jangan lupa kembali ke video ini setelah turnamen selesai. Jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena selama Piala AFF berlangsung, akan ada banyak berita, analisis, dan pembahasan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Tapi tunggu dulu. Kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya ada beberapa nama yang bisa disebut sebagai kartu as tersembunyi di skuad timnas Indonesia. Pemain-pemain ini mungkin tidak selalu menjadi sorotan. Namun ketika mendapatkan kesempatan bermain, mereka bisa saja menjadi pembeda. Dan justru pemain seperti inilah yang sering menentukan nasib sebuah tim di turnamen besar. Nama pertama tentu saja Iliano Reinders. Banyak orang melihatnya sebagai pemain pelapis. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Iliano adalah tipe pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Saat tim membutuhkan kreativitas, ia bisa menjadi gelandang serang. Saat tim membutuhkan kecepatan, ia bisa bergeser ke sektor sayap. Bahkan dalam kondisi tertentu, ia juga mampu membantu pertahanan. Pemain dengan kemampuan seperti ini sangat disukai setiap pelatih. Karena satu pemain bisa memberikan banyak solusi.
Kemudian ada Mark Locke. Mungkin usianya tidak lagi semuda pemain lainnya, tetapi pengalaman tidak pernah bisa dibeli. Dalam pertandingan besar, pemain berpengalaman seringkali menjadi pembeda. Mereka tahu kapan harus bermain cepat, kapan harus memperlambat tempo, dan kapan harus membangkitkan semangat rekan-rekannya. Peran seperti ini sering tidak terlihat di statistik, namun pengaruhnya sangat besar di atas lapangan. Selanjutnya ada Raihan Hanan. Nama ini mungkin belum sebesar Marcelino atau Tom Hai, tetapi perkembangan Raihan dalam beberapa musim terakhir benar-benar luar biasa. Ia memiliki energi yang seolah tidak pernah habis, berani melakukan pressing, rajin membantu pertahanan, dan tidak ragu mengambil risiko saat menyerang. Kalau terus berkembang, bukan tidak mungkin Raihan menjadi salah satu pemain penting timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan Mitchell Baker? Inilah nama yang paling membuat banyak supporter penasaran. Usianya masih sangat muda, tetapi posturnya sudah ideal untuk menjadi seorang penyerang modern. Kalau benar diberi kesempatan tampil di Piala AFF nanti, Mitchell memiliki peluang besar mencuri perhatian publik. Karena sejarah sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Seringkali justru pemain yang tidak terlalu diunggulkan mampu tampil sebagai pahlawan. Hal yang sama juga berlaku untuk Jens Raffen. Banyak yang percaya Jens adalah proyek jangka panjang timnas Indonesia. Tetapi bukan berarti ia harus menunggu bertahun-tahun untuk bersinar. Kalau mendapatkan menit bermain yang cukup, bukan tidak mungkin Jens langsung menunjukkan kualitasnya sejak turnamen ini. Apalagi naluri mencetak gol yang dimilikinya memang sudah terlihat sejak bermain di kelompok umur. Dan sekarang, semua mata tertuju kepada John Hartman. Sebagai pelatih, ia memiliki tugas yang tidak mudah. Bukan karena kekurangan pemain. Justru sebaliknya, ia memiliki terlalu banyak pemain berkualitas. Menentukan siapa yang menjadi starter mungkin akan menjadi keputusan paling sulit selama mempersiapkan timnas Indonesia. Tetapi di sisi lain, inilah kemewahan yang sudah lama diimpikan para pendukung Garuda. Dulu, Indonesia sering kesulitan mencari pelapis yang sepadan. Sekarang, hampir setiap posisi memiliki 2 hingga 3 pemain dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Artinya, persaingan di dalam tim menjadi semakin sehat. Dan itu merupakan kabar baik. Karena setiap pemain akan berusaha tampil maksimal demi mendapatkan tempat di tim utama. Namun pada akhirnya, semua prediksi ini hanyalah perkiraan. Jawaban yang sesungguhnya hanya akan terlihat ketika peluit kick-off dibunyikan. Apakah Indonesia benar-benar mampu tampil dominan? Apakah para pemain diaspora bisa langsung menyatu dengan pemain lokal? Dan yang paling penting, apakah tahun 2026 akhirnya menjadi tahun yang mengakhiri penantian panjang jutaan pendukung Garuda? Kita semua tentu berharap jawabannya adalah iya. Karena sudah terlalu lama masyarakat Indonesia menunggu momen bersejarah itu. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat kalian. Kalau kalian menjadi John Hartman, siapa satu pemain yang wajib masuk starting 11 dan tidak boleh dicadangkan? Apakah Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ragnar Orat-Menggoen, atau justru Jens Raffen? Tulis alasannya di kolom komentar. Kami akan membaca komentar-komentar paling menarik dan membahasnya di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda menuju Piala AFF 2026 baru saja dimulai. Dan masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Sepak bola bukan hanya soal kualitas individu, bukan juga soal nama besar. Turnamen seperti Piala AFF seringkali dimenangkan oleh tim yang paling kompak. Dan inilah tantangan terbesar yang harus dijawab John Hartman. Bagaimana menyatukan pemain yang datang dari latar belakang kompetisi yang berbeda. Ada yang bermain di Liga Indonesia, ada yang berkarier di Eropa, ada pula yang berkembang di akademi luar negeri. Semuanya memiliki gaya bermain yang berbeda, kecepatan berpikir yang berbeda, bahkan ritme pertandingan yang berbeda. Kalau semua itu berhasil disatukan, Indonesia akan menjadi tim yang sangat berbahaya. Namun jika chemistry belum terbentuk,
Lawan manapun bisa memberikan kejutan. Inilah mengapa pemusatan latihan menjadi sangat penting. Di sanalah para pemain mulai memahami karakter satu sama lain. Mereka belajar kapan harus bergerak, kapan harus memberi umpan, dan kapan harus saling menutup ruang. Semakin lama mereka bermain bersama, semakin kuat pula kekompakan yang terbentuk. Hal inilah yang membuat para supporter begitu optimistis. Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki kombinasi lengkap, kualitas, Kettleman Squad, pengalaman, dan pemain muda yang lapar akan prestasi. Tetapi perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah. Negara-negara lain juga datang dengan ambisi yang sama. Mereka pasti sudah mempelajari kekuatan timnas Indonesia. Mereka tahu Indonesia kini memiliki banyak pemain diaspora berkualitas. Mereka juga tahu lini tengah Garuda dipenuhi pemain yang mampu mengontrol permainan. Artinya, Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Justru sekarang Indonesia menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai. Dan itu membawa tekanan tersendiri. Karena ketika ekspektasi masyarakat begitu tinggi, setiap pertandingan akan terasa seperti final. Satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan perbincangan. Satu hasil imbang saja bisa memunculkan kritik. Itulah risiko menjadi tim unggulan. Namun di sisi lain, tekanan besar seringkali melahirkan pemain-pemain besar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi pahlawan baru timnas Indonesia? Apakah Marcelino kembali menunjukkan kelasnya? Apakah Tom Haye menjadi pengatur permainan yang sulit dihentikan? Apakah Justin Hubner menjadi tembok kokoh di lini belakang? Atau justru akan muncul nama yang sama sekali tidak diprediksi? Karena dalam setiap turnamen, selalu ada satu pemain yang tiba-tiba mencuri perhatian. Mungkin kali ini adalah Jens Raven, mungkin Mitchell Bakker, atau bahkan pemain muda lain yang belum banyak mendapat sorotan. Itulah indahnya sepak bola. Kita bisa membuat prediksi sebanyak apapun, tetapi hasil akhirnya selalu menyimpan kejutan. Dan satu hal yang membuat turnamen kali ini terasa begitu spesial adalah harapan masyarakat Indonesia terasa lebih besar dibanding sebelumnya. Bukan tanpa alasan. Karena untuk pertama kalinya, banyak orang benar-benar percaya bahwa Garuda memiliki peluang nyata untuk mengangkat trofi. Bukan sekadar bermimpi, tetapi benar-benar bersaing hingga pertandingan terakhir. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah John Hertman mampu meramu semua potensi luar biasa ini menjadi sebuah tim juara? Jawabannya akan segera kita saksikan ketika Piala AFF resmi dimulai. Dan mulai saat itu, setiap gol, setiap penyelamatan, setiap tackle, dan setiap kemenangan akan menjadi bagian dari perjalanan besar timnas Indonesia. Semoga perjalanan itu berakhir dengan satu pemandangan yang sudah lama dinantikan. Seluruh pemain berdiri di podium. Bendera merah putih berkibar dengan bangga. Dan trofi Piala AFF akhirnya berada di tangan Garuda. Momen yang selama ini hanya menjadi impian, kini terasa semakin dekat untuk diwujudkan. Nah, sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah skuad timnas Indonesia kali ini benar-benar lebih kuat dibanding generasi-generasi sebelumnya? Berapa skor yang kalian prediksi untuk laga pertama Indonesia? Dan siapa yang akan menjadi pemain terbaik timnas Indonesia sepanjang turnamen? Tulis semua prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian juga percaya Garuda bisa menjadi juara. Subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena selama Piala AFF berlangsung, kami akan terus menghadirkan update terbaru, analisis pertandingan, reaksi setelah laga, hingga berita eksklusif seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terus dukung timnas Indonesia dalam keadaan menang maupun kalah. Karena dukungan kita dari tribun, dari rumah, maupun dari layar ponsel bisa menjadi semangat tambahan bagi para pemain yang sedang berjuang membawa nama bangsa. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Garuda. Dan semoga tahun ini benar-benar menjadi tahun bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Sebagai kesimpulan, skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 benar-benar menghadirkan harapan baru bagi jutaan pendukung Garuda. John Hertman tidak hanya memilih pemain berdasarkan nama besar, tetapi juga berdasarkan performa, karakter,
pengalaman, dan kebutuhan taktik di setiap lini. Mulai dari penjaga gawang yang penuh pengalaman, lini belakang yang semakin kokoh, lini tengah yang dipenuhi kreativitas, hingga lini depan yang memiliki kecepatan dan naluri mencetak gol, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, sekuat apapun sebuah tim di atas kertas, semua tetap akan ditentukan di atas lapangan. Mental juara, kerjasama antar pemain, disiplin menjalankan strategi, dan kemampuan menghadapi tekanan akan menjadi faktor yang menentukan apakah Garuda mampu mengakhiri penantian panjang meraih gelar Piala AFF. Yang pasti, satu hal tidak bisa dibantah. Skuad kali ini telah memberikan optimisme baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini tidak ada lagi alasan untuk merasa minder menghadapi negara-negara kuat di Asia Tenggara. Justru lawan-lawan Indonesia yang harus mulai waspada. Karena Garuda datang dengan kekuatan terbaiknya dan membawa satu misi yang sama. Membawa pulang trofi juara. Sekarang semuanya kembali kepada para pemain dan tim pelatih. Mampukah mereka menjawab harapan jutaan pendukung? Atau justru akan lahir cerita baru yang lebih indah dalam sejarah sepak bola Indonesia? Kita akan segera menyaksikannya bersama. Kalau menurut kalian, apakah skuad ini benar-benar merupakan generasi terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Siapa pemain yang paling berpeluang menjadi bintang di Piala AFF 2026? Dan berapa prediksi skor Indonesia di laga perdana? Tulis semua pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar, karena kami ingin membaca dan mendiskusikannya bersama. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis pertandingan, hingga update eksklusif seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tetap dukung Timnas Indonesia dalam setiap perjuangannya. Karena siapa tahu, inilah saat yang selama puluhan tahun kita nantikan. Saat Garuda akhirnya terbang paling tinggi dan mengangkat trofi juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda!